Salam sejahtera jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah pada masa Prapaskah ini kita terus digiatkan dan tetap setia dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Renungan Prapaskah hari ini dengan tema putar balik, bukan putar bolak-balik, terambil dari kitab Yeremia pasal 34 ayat 12 hingga 17. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya, pada akhir 7 tahun, haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya, bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya, aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi." Masa Prapaskah dimulai dengan hari Rabu Abu. Dalam Alkitab, abu merupakan lambang perkabungan dan pertobatan. Bertobat sendiri memiliki makna berbalik arah. Rabu Abu memiliki makna sebagai momen pengingat bagi manusia untuk berkabung atas dosa-dosanya serta berbalik arah kembali kepada Tuhan, yang kemudian dijalani selama masa Prapaskah, bahkan sepanjang hidupnya. Tuhan menghendaki umat menjalani hidup sesuai petunjuknya untuk mencapai masa depan yang sejahtera dan penuh harapan. Namun dosa membuat manusia berpaling dari Tuhan dan jadi berjalan menuju kebinasaan. Tuhan memanggil umatnya untuk bertobat, berbalik arah dari jalan kebinasaan dan kembali pada jalan yang benar. Itulah juga yang diharapkan Tuhan bagi bangsa Israel. Tuhan menghendaki mereka untuk hidup benar dan mengasihi sesamanya. Tuhan sudah memberikan petunjuk melalui Taurat, namun bangsa Israel lalai menjalankannya. Ketika bangsa Yehuda menghadapi tekanan serangan Babel, mereka melakukan petunjuk Taurat tersebut. Namun sayangnya, mereka yang sudah berbalik arah ke jalan yang benar itu, kemudian berbalik arah lagi dan kembali pada jalan yang salah, sehingga Tuhan kembali melanjutkan tegurannya melalui Nebukadnezar yang kembali menyerang Yehuda dan membawa kengerian besar. Masa Prapaskah ialah momen yang Tuhan berikan sebagai pengingat sekaligus kesempatan bagi kita untuk putar balik kembali pada jalan yang benar dan menuju pada rancangan Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita putar balik, bukannya putar bolak-balik. Artinya, yang Tuhan inginkan adalah kita berputar balik dari jalan yang menyimpang kembali kepada jalan yang benar, lalu tetap berada di jalan yang benar itu, bukannya berputar balik lagi kembali pada jalan yang salah. Bangsa Yehuda adalah salah satu contoh umat Tuhan yang putar bolak-balik
dan itu mendatangkan teguran keras dari Tuhan. Mari belajar dari sejarah bangsa Israel dan Yehuda. Berputar baliklah kepada Tuhan, dan jangan terus-terusan berputar bolak-balik. Ingatlah, setiap kita diciptakan Tuhan dengan tujuan yang mulia. Jangan menjalani hidup dengan hanya berputar-putar. Berbaliklah pada jalan yang benar dan bertekunlah di dalamnya, hingga kita sampai pada tujuan mulia yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita. Teladani Rasul Paulus, berputar balik pada Tuhan, lalu melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.